Selamat pagi para saudara seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus mengutus ke-12 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini kita diingatkan bagaimana Yesus mulai melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Ia mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat. Tindakan Yesus melebihi guru yang biasanya hanya mengajar. Yesus mengadakan mujizat. Tindakan Yesus yang menegaskan dirinya sebagai guru dan mampu melaksanakan mujizat berubah penolakan dari orang-orang Nazaret. Tetapi mereka tidak mau menerimanya dan tidak mengakui mujizatnya. Bagi orang Nazaret, Yesus hanya anak seorang tukang kayu. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, menanggapi penolakan itu, Yesus menyingkapinya dengan begitu rendah hati. Ia tidak memaksakan kehendaknya. Ia sadar betapa susahnya diterima sebagai seorang nabi oleh orang-orang di tempatnya sendiri. Yesus agaknya heran karena mereka belum juga percaya kepadanya, meski banyak tanda yang sudah dinyatakan olehnya. Namun demikian, Yesus tidak memaksakan kehendaknya. Dengan berbagai kelemahan manusiawi, memang tidak mudah bagi kita untuk memahami karya keselamatan dari Yesus. Seringkali kita sebagai manusia salah mengartikannya karena hanya mengandalkan kekuatannya yang terbatas. Untuk itu, kita perlu memohon hati yang jernih untuk memahami karya keselamatan yang ditawarkan Yesus. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita ingat saat kita dibaptis, kita semua menerima tugas dari gereja agar kita hidup seturut teladan Yesus. Artinya kita meneruskan tugas-tugas yang disampaikan Yesus. Segala tugas atau pelayanan yang dibuat oleh Yesus diringkas dalam 3 tugas, yaitu sebagai imam, nabi, dan juga raja. Tugas imam, tugas sebagai imam yaitu Yesus menguduskan. Tugas sebagai nabi, Yesus mewartakan sabda Allah. Dan tugas sebagai raja, Yesus memimpin.
Tiga tugas Yesus itu diteruskan oleh seluruh umat Katolik mengenai tugas sebagai nabi, mewartakan sabda Allah. Tuhan Yesus melaksanakan tugas sebagai nabi ditambahkan dalam seluruh hidupnya. Ia mewartakan sabda Allah dengan berkhotbah, mengajar, dan juga berbuat baik dengan cara menyembuhkan banyak orang sakit serta mengampuni dosa para pendosa. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana tugas sebagai nabi dilakukan umat Katolik pada zaman sekarang? Umat Katolik pada zaman ini dapat mewartakan sabda Allah dengan cara bisa berkhotbah dalam sebuah ibadat atau doa-doa bersama. Namun mewartakan sabda Allah dapat dibuat melalui tindakan baik dalam hidup sehari-hari, peduli pada kesusahan orang lain. Sungguh, setiap orang Katolik dapat mewartakan sabda Allah melalui tindakan dan kata-kata yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Tuhan Yesus yang juga selalu berbuat dan berkata-kata baik dalam seluruh hidupnya. Ingat, Injil hari ini mengatakan bagaimana Yesus berkata, seorang nabi yang dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Markus 6 ayat 4. Yesus berkata itu karena ia tidak diterima dengan baik di tempat asalnya, di kampung halamannya. Namun Yesus tetap berbuat baik, kendati ia tidak diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, dari sini kita bisa belajar berbuat baik kepada setiap orang yang kita jumpai tanpa pilih kasih, tanpa mengharapkan imbalan. Bisa jadi kita akan mengalami ditolak, tidak diterima, tidak mendapat tanggapan yang baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita saat kita berbuat baik seperti Yesus. Oleh karena itu, kita perlu selalu sadari kita adalah nabi. Nabi mewartakan sabda Allah, berbuat baik kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana Engkau menyadarkan kami bahwa kami memiliki tugas sebagai nabi. Berilah kekuatan kepada kami, keberanian dan berkat-Mu agar kami melaksanakan tugas sebagai nabi dengan baik dimanapun. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.